Shalom. Kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Pembacaan kita kali ini dalam Mazmur pasal yang ke-66. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan azab korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Haleluya. Sahabat Kristus yang saya kasihi, keluarga besar Rema, pemazmur bersyukur karena ditolong oleh Tuhan, menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel ketika mereka dalam perbudakan dan mereka dilepaskan oleh Tuhan dari sana dengan mengutus Musa dan membuat mujizat-mujizat yang besar di perjalanan mereka. Salah satu yang diceritakan di sini bagaimana Allah membuka jalan di depan mereka ketika tidak ada jalan, dengan cara membelah lautan menjadi kering di tengah-tengahnya dan mereka berjalan di tanah yang kering. Mujizat yang luar biasa. Saudara, ini adalah mazmur di mana dia menceritakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bahkan si pemazmur secara pribadi juga menceritakan bagaimana dia mengalami Tuhan yang luar biasa menjawab, mendengar doanya. Dan berarti di sini pemazmur mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan akibat daripada itu dia bersuka cita karena Tuhan. Dia memuji-muji Allah. Bahkan dia mengajak setiap orang untuk bangsa-bangsa bahkan untuk memuji dan membesarkan Allah yang telah menyatakan perkara yang besar terhadap kehidupannya dan bangsanya, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita dalam hidup ini, ada masa-masa di dalam hidup ini kita mengalami berbagai macam pergumulan. Bahkan mungkin saudara kita hampir berada di bawah titik terendah di dalam hidup kita. Dan saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita memohon pertolongan dan tidak ada menolong, dan Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya atas kita,
Saya yakin setiap kita memiliki pengalaman-pengalaman sendiri yang sangat dalam dengan Tuhan, di mana kita pernah mengalami hal itu, saudara, yang sangat-sangat berat di hidup kita. Yang seringkali orang katakan titik terendah atau titik nadir. Dan kita melihat pertolongan Tuhan. Sebagai orang-orang yang pernah mengalami, dan saya percaya sering mengalami pertolongan Tuhan, entah sadar atau tidak sadar kita dalam hidup ini, saudara, Tuhan selalu menolong. Dan mari kita seperti pemazmur untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan, tetapi bersyukur senantiasa dalam hidup ini. Senantiasa memuji Dia, senantiasa memuliakan Dia. Adalah hal wajar, saudara, ketika kita ditolong, kita bersyukur, mengatakan terima kasih, mengatakan puji-pujian kita atas pertolongan yang sudah diberikan kepada kita. Tetapi pemazmur tidak hanya sampai seperti itu. Tidak hanya sampai kepada menyatakan kepada Tuhan terima kasihnya dengan memberikan segala syukurnya yang layak dia rasa dia ingin berikan kepada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, dia menyaksikan, saudara-saudara, kepada khalayak ramai akan kebesaran Tuhan yang luar biasa itu. Dia menyaksikan kepada bangsa-bangsa, kepada dunia, apa yang dia terima, apa yang dia alami, apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan dan nikmati tentang kebesaran dan kuasa Allah dalam hidup ini. Saudara, tidak cukup kita hanya sekedar dalam doa berkata Tuhan terima kasih, atau secara pribadi dalam hidup ini, saudara-saudara, kita menaikkan puji-pujian kepada Allah. Tetapi adalah satu kemurahan Tuhan yang besar buat kita kalau kita mengalami hal itu. Dan juga kemurahan Tuhan yang besar untuk kita mendapatkan keistimewaan dari Tuhan, untuk bisa menyampaikan kepada orang-orang lain tentang kebesaran Tuhan, pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Menyaksikannya, saudara-saudara. Di sini pemazmur berkali-kali mengajak orang untuk datang dan melihat. Dia berkata kepada setiap bangsa-bangsa, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, bermazmur. Ayat yang kelima dia berkata, pergilah, lihatlah. Lalu ayat yang ke-8 kemudian dia berkata, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Dia selalu mengajak, saudara, kepada orang-orang lain, kepada bangsa-bangsa. Ayat 16 berkata, marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Ketika Yesus hendak naik ke surga, setelah dia bangkit dari antara orang mati, tugas yang ditinggalkan untuk setiap murid-murid Tuhan, itu setiap kita, orang-orang yang percaya dan menjadi pengikut Kristus. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara yang saya kasih, ada tugas yang kita sebut dengan amanat agung. Satu amanat dari Tuhan yang sangat agung, tapi dipercayakan kepada kita. Karena dia menganggap kita layak untuk melakukan itu. Dia menganggap kita layak, saudara-saudara, untuk mengabarkan itu. Dia telah memberikan itu kepada kita, keselamatan, mujizat-mujizatnya, anugerahnya yang besar, kemurahannya. Yang terbesar mujizat itu adalah pengampunan atas dosa kita dan keselamatan yang dia berikan. Yang merupakan satu kepastian dalam kehidupan orang percaya. Dan dia mempercayakan kepada kita yang merupakan pekerjaannya, saudara. Dia tinggalkan buat kita, dia percaya kepada kita. Kuasa itu pun dia berikan kepada kita untuk menyatakannya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau engkau mengalami mujizat-mujizat, perkara-perkara besar dalam hidupmu, ya jangan dimakan sendiri, jangan ditelan sendiri, dinikmati sendiri. Ada banyak orang yang membutuhkan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Di tengah situasi dunia yang seperti ini, mereka memerlukan Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dialah ada kasih, di mana di dalam kasih tidak ada ketakutan.
Dunia yang sedang khawatir, takut, gelisah, memerlukan kasih Kristus itu. Dan saudara kita yang sudah mengalaminya, masa kita berdiam dan menikmati sendiri? Adalah tugas orang-orang percaya. Ayo bersaksi. Apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan tentang Tuhan, ceritakan. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Dan biar mereka juga mengalami dan menikmati Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus ada damai, ada sukacita, dan ada keselamatan yang pasti untuk mengalami berkat-berkat baik di bumi maupun di sorga yang kekal. Tuhan memberkati saudara. Kiranya anugerah kekuatan Tuhan atasmu untuk bersaksi, menjadikan hidupmu sebagai saksi kepada orang-orang akan perbuatan-perbuatannya yang besar. Roh Kudus memenuhimu, Roh Kudus memampukanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadilah saksi Kristus dalam segala perkara, dimanapun engkau berada. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Besar kecil, sangat berarti bagi orang di sekeliling saudara. Dan mereka membutuhkannya. Tuhan memberkati. Saya, Pastor Samuel, mengucapkan salam restorasi.